Apa kabar, sahabat parenting? Semangat pagi ini saya ingin berbagi tentang share dengan topik bagaimana peranan kita semua dalam tumbuh kembang anak, terutama anak batita dan balita. Mulai dari bayi 3 tahun ke bawah sampai bayi 5 tahun ke bawah. Adalah penting untuk kita membantu mereka bertumbuh berkembang di dalam kecerdasan mentalitas, kecerdasan moral, kecerdasan hikmat, kecerdasan berwawasan, kecerdasan dalam hal bertindak yang baik dan benar. Salah satu tips utama yang bermanfaat adalah kita sering mengajak bayi atau anak batita, anak balita, anak kecil kita yang sudah punya cucu, ajak cucunya. Rajin-rajin untuk terbiasa melihat kehidupan di luar kamar, di luar rumahnya. Ajak dia untuk menemukan hal-hal baru, misalnya di taman, di kebun, melihat kebun aneka hewan di kebun binatang, akan melatih dia untuk mengenal perbendaharaan kata, untuk mengenal perbendaharaan kehidupan. Ajak untuk melihat alam, ajak untuk melihat hal-hal yang tidak ada di rumahnya, sehingga dia bisa melihat, oh dunia ini luas, oh banyak yang bisa kita lihat, oh banyak yang akan kita lakukan, banyak yang kita syukuri. Nah, itu salah satu kegiatan yang penting. Yang kedua, dalam hal mengajak ke tempat-tempat yang baru adalah untuk mengajak anak ke rumah ibadah sejak kecil, sejak dini. Dia sudah terbiasa, familiar dengan kehidupan orang untuk, oh kita punya Tuhan, oh kita punya pencipta, kita punya sesuatu yang luar biasa yang tidak hanya orang tua kita. Dia diajar bergantung kepada Tuhan, dia diajar berdoa melalui kehidupan yang dia lihat. Manusia itu ada bukan karena asal jadi, tapi karena ada Tuhan yang merencanakan kehidupan kita. Dan kita akan bawa dia untuk mengenal Tuhan lewat membawanya rajin ke tempat ibadah. Sejak kecilnya, sejak dia bisa melihat, sejak dia bisa mendengar, itu menjadi teladan yang baik bagi dia. Oh, orang tuaku selalu mengajakku ibadah. Sehingga suatu saat sampai besarnya, sampai masa hidupnya, dia akan mengenal salah satu kehidupan alam yang paling indah adalah alam ibadah. Setuju? Nah, selain membawanya ke tempat-tempat yang baru untuk mengenal hal-hal baru dan menambah perbendaharaan yang baru, kita sangat baik untuk mengajak anak kecil atau anak kita yang kecil, batita, balita, yang punya cucu kecilnya, mari kita ajak mereka untuk belajar menghitung melalui segala bentuk hitungan-hitungan yang ada ya, hitungan jari, hitungan benda yang dilihat, sehingga dia belajar untuk menghitung berkat Tuhan. Dia diajak untuk mengenal bahwa segala sesuatu ada hitungannya, ada sesuatu yang kita mau hitung perkembangannya. Dan dia akan terbiasa untuk mengenal, oh ada rupanya sesuatu yang kita lakukan pun dihitung oleh Tuhan. Dosa kita pun dihitung oleh Tuhan kalau kita tidak bertobat. Nah, ada bentuk kasih sayang yang tidak boleh kita lupakan, yaitu menatap anak ketika berbicara. Saya melihat sendiri ketika anak saya ngobrol, dan tanpa sengaja saya waktu itu lagi menjawab WA, anak saya bilang, kalau bisa Pak, Papi, lagi saya bertanya sama Papi lihatnya ke saya. WA-nya atau handphonenya nanti aja dulu. Letakkan dulu, nanti bisa dilanjut. Saya percaya itu satu bentuk ketulusan hati anak yang rindu tatapan mata orang tua. Tatapan mata kasih sayang kita memancarkan energi positif bagi dia. Tatapan kasih sayang kita menunjukkan perhatian yang baik dan benar. Dan itu menjadi contoh. Kita tidak suka kan kalau kita berbicara orang menengok ke yang lain-lain. Kita pasti sama-sama merasa dihargai.
Apabila berbicara, saling bertatap muka. Nah, anak kecil kita juga sudah seperti itu. Mereka butuh namanya sudah benar-benar ditatap wajahnya, diberi senyumnya, diberi atensi, diberi apresiasi. Sesederhana apapun dia ngomong, kita belajar memberi dia teladan. Hargai orang yang berbicara. Dengarkan dulu baru kita ngomong. Nah, itu salah satu bentuk edukasi yang positif. Sederhana tetapi banyak yang tidak melakukannya. Selain itu, untuk anak kita, untuk bisa menunjukkan bahwa kita berperan penting untuk membantu perkembangan kebaikan dan kebatinan bagi dia adalah, biarlah kepada anak kecil itu kita ajak dia untuk rutinitas dia, seperti mengganti popoknya, kita ajak dia, kita ajari sambil kenapa ganti popok, kenapa kita begitu tulus ikhlas mengganti popok bagi dia, kita rawat dia dan kita sayangi dia. Itu menunjukkan bahwa kita memberi teladan kepadanya, teladan kasih sayang, sambil kita memberi pengertian kepadanya. Nah, pelan-pelan dia diajari untuk bisa mengganti popok sendiri. Dia akan belajar mandiri secara sederhana, tetapi berarti bagi dia. Oh, ternyata saya tidak sembarangan ya. Ganti popok ini juga penting, agar tidak mengganggu orang lain. Agar tidak mengganggu tetangga. Kalau dia yang misalnya membawa anak ke tetangga, dia harus punya jaga. Ya, kalau punya popok, dan kalau sudah penuh dia berbicara kepada orang tuanya. Sudah penuh mama, supaya dia diajar untuk mengganti ya. Begini cara menggantinya nanti. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lupakan, bahwa anak kecil apapun, mereka adalah manusia yang berharga sama dengan kita. Walaupun intelektualitasnya masih sangat minim dalam hal mengenal, tapi di situ peranan kita. Dan kita harus punya wawasan sebagai orang tua kepada anak, kakek dan nenek terhadap cucu, untuk berperan membawa mereka mengalami kehidupan yang baik. Dan mari kita ajak anak-anak kita untuk sama-sama dengan kita melihat keteladanan itu dari kita, melihat kehidupan itu dari kita. Kita ajak mereka beri teladan yang baik. Semoga anak kita dan cucu kita semuanya berkembang dalam keadaan baik. Selamat enjoy parenting kepada kita semua. Semoga anak dan cucu kita semakin mantap, semakin berjaya, berkembang dengan baik, menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, berguna bagi Tuhan, berguna bagi umat Tuhan. Amin.